Dr. Haja Sinta Nuria MH dan Mbak Yeni Wahid beserta rombongan di Pondok Pesantren Legowo Kendari Saya. Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin di وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun ya, ke tanah lapang kecemplung sumur. Boleh jawab salam kayak berdurung sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita merasa bahagia kedatangan ibu kita, Ibu Sinta. Kita berdoa warga Banyumas semuanya, mudah-mudahan Ibu Sinta, Mbak Yeni dan rombongan selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, berkah, bahagia, sejahtera. Yang kedua, Bu Sinta dan rombongan Kabupaten Banyumas di bawah pimpinan Bupati kita Pak Setiwo dan Lintarti juga mohon doanya, mudah-mudahan beliau di dalam mengawal Kabupaten Banyumas juga dalam keadaan sehat, membawa berkah. Ibu Sinta dan Bapak Ibu sekalian, daerah ini itu daerah rawan, lebih banyak makhluk halusnya dibanding makhluk fisiknya. Jadi kalau datang ke sini itu pada ketemper semua, apalagi kalau orang yang memakai pakaian pink, jadi setannya lebih akeh gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai Slamet itu punya senjata Bu Sinta, namanya kudi, bendo gitu ya. Dan ternyata kudinya ada tulisannya 267, 2 itu re, 6 itu la, 7 itu si. Berkat kudi 267 itulah maka legowo ini semuanya serba legowo. Relasi, setannya dan jinnya juga legowo. Ibu Sinta, Mbak Yeni dan rombongan, Pak Slamet ini tidak ada keturunan kiai besar. Kiai besar. Jadi ini dari nol. Kalau kiai besar itu waktu tok dapat bantuan. Tapi beliau ya waktu kiamat oleh bantuannya angel. Jadi ngasih kering ini Mbak Yeni. Kiai Slamet, Melasi. Orang anak turunan kiai, nggak ada turunan kiai ini. Tadi modalnya kudi 267 relasi, silaturahim dan semiti. Alhamdulillah makhluk-makhluk yang ada di sini semuanya ikut kepada beliau. Dan kita warga Banyumas kepada Ibu Sinta dan Bapak Ibu sekalian mohon mudah-mudahan Banyumas tetap kompak, aman untuk bangun Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan hari ini Allah menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian dari sore belum tidur. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada para panitia, petugas keamanan, dan kita semuanya. Mudah-mudahan Banyumas selalu pas, produktif, adil, dan sejahtera. Apa maning nang buriku anggota dewan namanya Irawati. Terima kasih, cukuplah. Mohon didoakan Bu Nyai dan mohon ular kepada kita. Dan ini Bapak Ibu sekalian, biasanya kan orang besar pengennya ketemu orang besar ya, di hotel, di mana. Tapi ini ibu kita pengennya bermesraan dengan masyarakat seperti kita. Oleh karena itu kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah hidup kita mungkin ininya pertama kali dan terakhir kali ketemu dengan Ibu Sinta. Maka bersyukur dan bersyukur. Kalau sudah bersyukur, kudine landep mas. Kudi 267 relasi.
Saya Kepala Kantor Kementerian Agama dan Banyumas tentu mengucapkan bahagia karena warga Banyumas kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Legowo Kendari Sada Kyai Haji Slamet Subakti SH, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Dr. Haji Ibnu Asyuddin SAG MPD, yang terhormat Camat Kalibagor Kasih Permas Haji Imam Aryono SH, dan Ramen Kalibagor Kapten Kavaleri Khairuddin, Kapolsek Kalibagor Ibtu Eko Purnianto SH, para tokoh-tokoh agama, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para santri Pondok Pesantren Legowo Kendari Sada, para tamu-tamu undangan dari masyarakat sekitar Pesantren Legowo Kendari Sada yang berbahagia. Pertama-tama saya panjatkan syukur. Enggak. Saya enggak manjatkan syukur. Kepleset tadi. Kenapa saya bilang kepleset? Karena kalau saya ngomong seperti itu, saya akan diketawain oleh Gus Dur. Kenapa? Gus Dur akan ngomong seperti ini. Buat apa syukur dipanjatkan itu, buat apa? Syukur kan sudah bisa mengucap sendiri. Dan satu aslinya syukur itu adalah ayah saya sendiri. Jadi saya jadi mengatakan panjatkan. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya, dengan ridho dan inayahnya, maka pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, para santri dan para hadirin sekalian yang berbahagia, kedatangan saya kemari sebetulnya adalah untuk melaksanakan kegiatan yang memang sudah saya alami secara rintis sejak saya masih mendampingi Gus Dur di Istana Negara dulu. Jadi sampai sekarang sudah 26 tahun saya melakukan kegiatan seperti ini. Kegiatan apa? Kegiatan bersahur bersama kaum du'afa dan kaum marginal. Jadi biasanya saya kalau bersahur bersama kuli-kuli bangunan, saya akan bersahur di kolong-kolong jembatan. Kalau saya bersahur bersama mbok-mbok bakul yang kalau jam 3 pagi sudah harus berjuang mencari sesuap nasi, saya akan bersahur di tengah-tengah pasar. Kalau saya bersahur bersama tukang-tukang beca, maka saya akan bersahur di pinggir-pinggir terminal atau di pinggir stasiun. Kalau saya bersahur bersama anak-anak jalanan,
pengamen, pemungut, pemulung, dan masih banyak lagi yang lain, maka saya akan bersahur di pinggir jalan atau di tengah alun-alun. Dulu saya sering ke daerah ini bersama Ibu Nurila Tirya dengan kelompok Biung Umbannya. Beliau ini sangat aktif untuk membawa para kaum duafa dan kaum marginal. Banyak sekali kaum murjab, kaum duafa yang telah disampaikan dihadirkan pada saat acara-acara seperti ini. Dan saat itu Biung Umban sungguh sangat luar biasa. Dia bisa menghadirkan penderes gula, penyaring pasir, waria, mantan-mantan, bukan mantan yang baik, mantan-mantan PSK, dan apalagi kita ke penjara Nusa Kambangan, dan masih banyak lagi yang lain yang sangat bagus. Tapi malam ini kelihatannya Mbok Emban Biung Emban sudah kehabisan tenaga, sudah tidak bisa membawa lagi kaum duafa yang betul-betul menjadi sasaran kita. Karena saya tahu bahwa sasaran kami bukan santri-santri seperti ini. Karena di sini para santri berada di pesantren, tempat mencari ilmu, dan mereka adalah di sini mereka menimba ilmu, sehingga pergulatan mereka adalah ilmu, bukan nasib dirinya, bukan keluhan-keluhan, bukan orang yang tidak pernah ditengok oleh orang-orang yang menganggap dirinya adalah pemimpin-pemimpin rakyat. Itulah biasanya sasaran saya. Dan ketika pada saat itu kami akan berdialog, bertanya jawab tentang segala sesuatu yang mereka alami, sehingga kami tahu apa sih yang dihadapi oleh rakyat kecil itu, apa kesulitan, apakah mereka akan dapat menjalankan ibadah puasanya dengan baik atau tidak, dan yang menyebabkan tidak baiknya itu di mana. Itulah biasanya yang saya lakukan selama 26 tahun yang lalu. Karena itu pada kesempatan ini saya juga ingin bertanya jawab dengan para hadirin, terutama kaum duafa, tentang masalah apa yang mereka hadapi. Syukur kalau di sini ada anggota DPR. Apakah di sini ada anggota DPR? Oh, ketua Fatayat. Nah, Anda namanya wakil rakyat. Wakil rakyat mana? Daerah mana? Kabupaten Banyumas. Apakah Anda sudah tahu nasib rakyat di Banyumas? Belum kan? Padahal saya banyak bertemu dengan kaum waria yang banyak mengeluhkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Belum lagi mereka-mereka yang harus menyekolahkan anaknya dengan susah payah, berjuang melawan kehidupan yang begitu sulit dan sebagainya. Namun baiklah, memang saya akui untuk melaksanakan
sahur keliling itu tidak mudah. Banyak masalah yang harus dihadapi, yang harus ditangani, yang harus dilakukan, baik moral maupun material, pemikiran, tenaga dan sebagainya. Tetapi saya yakin saya bisa melakukannya karena saya punya banyak saudara. Siapakah saudara saya? Siapa tahu siapa saudara saya? Siapa? Anda nggak tahu? Ya Anda semua ini saudara saya. Masa nggak merasa? Saya punya saudara. Orang secantik ini kok nggak dilaku saya. Para hadirin sekalian, saya akan bertanya kepada semuanya. Bagaimana sih bentuk masyarakat Indonesia itu bagaimana? Apa bentuk rakyat Indonesia? Apa bentuk rakyat Indonesia? Atau bagaimana bentuk rakyat Indonesia? Bermacam-macam. Atau disebut Bineka Tunggal Ika. nanti dulu. Rakyat Indonesia adalah bersifat majmuk, artinya terdiri dari berbagai suku dan berbagai agama, berbagai bahasa dan berbagai budaya. Dari segi suku, ada yang suku Jawa. Di sini siapa yang suku Jawa? Siapa yang suku Jawa? Sedikit ya suku Jawanya. Nah kalau nggak ngacung ya bukan suku Jawa kan? Suku Jawa siapa? Banyak. Suku Madura? Ada nggak suku Madura di sini? Separuh Madura, separuh Jawa. Ada yang suku Bali? Ada. Ada yang suku Sasak? Ada? Buatan. Orang Sasak itu tinggalnya di mana? Hah? Di Indonesia. Indonesia bagian mana? Di mana tinggalnya? Orang Sasak itu tinggalnya di Pulau Lombok. Ya. Ada yang suku Ambon di sini? Nggak ada. Ada yang suku Papua? Lebih tidak ada. Ngapak-ngapak nyong. Ada yang suku Manado? Nggak ada. Toraja? Nggak ada. Suku Bugis? Nggak ada juga. Makassar? Nggak ada. Gereng-gereng ya. Walaupun nggak dikir nggak apa. Suku Dayak? Nggak ada. Suku bukan suku Banjar. Oh ada sendirian Pak.
Itu siapa kita? Benar. Siapa kita? Benar apa enggak? Yakin? Sekali lagi, yakin? Baik. Kalau memang yakin mereka saudara kita, boleh nggak kita kontok-kontokan? Nggak boleh. Boleh nggak kita cakar-cakaran? Boleh nggak kita debak-debakan? Bolehkah kita saling merendahkan? Berarti harus nyampe. Bolehkah kita tawur-tawuran? Berbunuhan? Nah, kok banyak yang masih berbunuhan? Di televisi masih banyak yang dibicarakan berbunuhan. Bolehkah kita saling berebutan? Boleh saling berebutan? Boleh kita berebutan pacar? Boleh apa? Nggak boleh juga? Nggak boleh. Tapi ada yang boleh direbut. Ada yang boleh direbut. Tahu nggak apa yang boleh direbut? Uang. Uang nggak boleh direbut. Kalau direbut itu adalah suatu tindakan yang tidak benar. Ya, uang harus dicari dengan halal. Jadi bukan uang yang boleh direbut, tetapi ada satu yang boleh direbut. Tahu? Enggak tahu. Yang boleh direbut adalah kursi. Kursinya rebutan. Kursi apa? Kursi panas. Ya, kursi DPR boleh direbut oleh siapa saja.